Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diva Alfia Azahra dengan NIM 1909358 sebagai penyaji keempat. Di sini saya akan membahas mengenai strategi dan prinsip dalam pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya, pada tahun 2008 tidak ada strategi pembelajaran yang lebih baik dibandingkan yang lain. Kita harus dapat menggunakan berbagai macam strategi pembelajaran dan membuat keputusan rasional untuk menentukan kapan strategi tersebut efektif digunakan. Jadi, kita harus menggunakan berbagai macam strategi untuk menentukan strategi mana yang paling tepat digunakan dalam kondisi dan waktu yang sesuai, sehingga strategi tersebut dapat digunakan dengan efektif. Lalu, guru juga perlu memahami prinsip umum penggunaan strategi. Menurut Wina, pada tahun 2008 mengemukakan terdapat 4 prinsip umum dalam penggunaan strategi. Di antaranya yaitu 1. Berorientasi pada tujuan. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang paling utama. Segala aktivitas pembelajaran mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu yang kedua yaitu aktivitas. Strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas peserta didik. Aktivitas tidak dimaksudkan terbatas aktivitas fisik, akan tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat seperti aktivitas mental. Lalu ada individualitas. Mengajar adalah suatu proses atau usaha mengembangkan setiap individu peserta didik. Meskipun mengajar pada sekelompok peserta didik, namun pada hakikatnya yang ingin dicapai oleh pendidik adalah perubahan perilaku setiap peserta didik masing-masing. Lalu ada integritas. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, akan tetapi juga meliputi pengembangan aspek afektif dan psikomotor. Sehingga strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik secara terintegritas. Lalu, Wina Sanjaya pada tahun 2008 juga mengemukakan bahwa guru perlu memperhatikan prinsip khusus dalam pengelolaan pembelajaran, yang diantaranya yaitu interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Yang pertama yaitu interaktif. Belajar dengan metode interaktif artinya melibatkan seluruh pihak dalam pembelajarannya, seperti siswa dengan siswa, siswa dengan guru, maupun siswa dengan materi. Guru perlu memperhatikan prinsip ini agar siswa dapat mempunyai kesempatan untuk mencari tahu informasi atau materi-materi yang ia belum pahami, dan juga menjalin kesempatan kerjasama dengan teman-temannya. Lalu yang kedua yaitu inspiratif. Pembelajaran yang inspiratif adalah pembelajaran yang mendorong dan memicu peserta didik untuk mencari temukan hal-hal baru yang inovatif, sehingga siswa dapat terinspirasi untuk membuat hal-hal baru. Selain itu, guru juga harus memiliki kepribadian dan perilaku yang baik dalam mengelola pembelajaran, karena peserta didik akan meniru apa yang dilakukan oleh gurunya sebagai tokoh inspiratifnya. Maka dari itu, guru harus memiliki prinsip agar berhasil menjadi inspirasi yang baik bagi para murid-muridnya. Selanjutnya yaitu menyenangkan. Pembelajaran dikatakan menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, bangkitnya minat belajar, adanya keterlibatan penuh, perhatian peserta didik yang tercurah, lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira, konsentrasi tinggi, dan lain-lain. Jadi, guru diharapkan selalu dapat memperhatikan suasana kelas dan dapat mengendalikannya agar proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Selanjutnya ada menantang. Pembelajaran yang menantang adalah pembelajaran yang mana peserta didik dihadapkan pada masalah, kemungkinan-kemungkinan baru, persoalan-persoalan yang sesuai dengan tingkat usianya. Lalu yang terakhir yaitu motivasi. Pembelajaran yang memotivasi adalah pembelajaran yang mendorong dan memberi semangat pada peserta didik untuk mencapai sebuah prestasi, atau berani mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri dan berkompetensi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh Eko. Terima kasih.